Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Femi Filiska dari Prodi Ekonomi Syariah 3 non-reguler dengan nomor induk mahasiswa 010321010004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS dari mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah dengan dosen pengampu Ibu Ade Irvin Nurul Husna, Esos MAB. Dari 5 pertanyaan yang telah diberikan di sini, kita itu harus memilih 2 soal saja untuk dijelaskan. Untuk saya pribadi, saya mengambil untuk pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan nomor 5. Untuk pertanyaan nomor 3 sendiri yaitu, buatlah tabel dan jelaskan mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan dan buatlah tabel mengenai risiko dari bank syariah. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko bank syariah terlebih dahulu. Kita bisa lihat dari sebelah kanan saya ada berupa gambar atau sebuah tabel. Lalu ada apa aja sih sebenarnya risiko dari bank syariah? Di sini saya akan menjelaskan 10 risiko dari bank syariah. Kita lihat dari gambar sebelah kanan saya. Risiko yang pertama itu namanya risiko pembiayaan, di mana disebut juga sebagai risiko kredit. Risiko ini muncul karena kegagalan nasabah untuk memenuhi sebuah kewajibannya sesuai kontrak berdasarkan akad murabahah yang telah dibuat. Lalu kegagalan dalam pembayaran pinjaman ini disebabkan karena 2 hal, yaitu pertama, karena nasabah tidak mampu membayar, ataupun yang kedua karena tidak mau membayar. Nah, begitu kurang lebih. Lalu risiko pembiayaan terkait akad murabahah ini juga adanya nasabah yang dengan memang sengaja tidak mau membayar angsuran atas kewajibannya itu sendiri. Nah, kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah ini dapat dibedakan atas 2 kategori, yaitu unsur kesengajaan dan faktor yang memang benar-benar tidak disengaja. Lalu yang kedua ada namanya risiko pasar. Nah, risiko ini terjadi karena adanya perubahan harga di pasar atas aset atau suatu barang yang sudah terikat dalam akad murabahah. Nah, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar ini tiba-tiba naik. Nah, setelah bank membelikannya untuk nasabah dalam kondisi seperti ini, bank tidak bisa mengubah harga jual belinya karena harga sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, lalu dari sisi nasabah ini juga bisa terjadi, yakni akibat fluktuasi atau namanya harga portofolio yang dimiliki nasabah, baik di pasar uang berupa palas atau singkatan dari valuta asing maupun di pasar modal. Nah, dalam bentuk kepemilikan saham. Misalnya, harga saham ini dimiliki di pasar sekunder mengalami penurunan yang sangat drastis misalnya, sehingga sangat-sangat mengakibatkan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya. Risiko ini juga bisa timbul karena pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing atau palas. Nah, risiko ini diantaranya yaitu bank harus menetapkan batas semaksimal mungkin pembiayaan murabahah ini dalam valuta asing dan melakukan upaya lindung nilai. Yang ketiga namanya risiko likuiditas. Risiko ini muncul karena ketidakmampuan dari bank syariah untuk memenuhi kewajibannya membayar barang atau suatu properti yang sudah disepakati pada akad murabahah sebelumnya.
Lalu bank pun gagal membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga karena adanya namanya mismatch antara perhitungan sumber dana yang masuk dari dana pihak ketiga atau disingkat menjadi DPK dan kewajiban pemenuhan kontrak pembiayaan. Lalu risiko ini juga bisa terjadi karena bank mengalami suatu kebangkrutan. Lalu risiko selanjutnya yang keempat yaitu risiko operasi. Nah, risiko ini terjadi karena kegagalan bank syariah dalam melakukan suatu pengandalian internal. Kesalahan mulai dari kesalahan pegawai atau human error atau disebabkan pula faktor eksternal lainnya yang sangat mengganggu operasional bank syariah itu sendiri. Nah, risiko yang terjadi terkait akad murabahah antara lain karena disebabkan oleh kesalahan bank itu sendiri dalam memilih partner bisnis atau vendor misalnya. Lalu bank syariah juga menghadapi suatu potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh suatu proses internal yang kurang memadai. Nah, lalu kegagalan proses internal ini merupakan kesalahan dari manusia, kegagalan sistem, atau adanya suatu kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank syariah itu sendiri. Lalu risiko yang kelima ada namanya risiko hukum. Risiko ini sering muncul karena adanya tuntutan sebuah hukum atau karena adanya kelemahan dalam aspek hukum atau disebut juga yuridis. Nah, dalam kegiatan operasional bank syariah ini terjadi karena kegagalan bank dalam memenuhi unsur validitas dalam suatu penyusunan kontrak atau adanya suatu kelemahan dalam kontrak akad murabahah. Nah, kontrak akad murabahah yang dibuat oleh bank. Yang keenam ada risiko reputasi. Nah, risiko ini terjadi karena tidak ada atau berkurangnya trust. Trust itu yaitu suatu kepercayaan dari pemangku kepentingan sebagai akibat dari perspektif negatif terhadap bank syariah. Nah, publikasi negatif ini terhadap salah satu bank syariah sangat berpotensi mencoreng atau merusak reputasi bank syariah lainnya. Nah, meskipun mereka tidak terlibat dalam suatu insiden yang disebutkan, namun misalnya ada pemberitaan mengenai pemberitaan negatif tentang bank syariah tertentu, itu akan menyebabkan perspektif buruk kita terhadap semua bank syariah lainnya. Lalu resiko yang ketujuh ada namanya risiko strategik. Risiko ini timbul karena bank syariah ini kurang akurat dalam menentukan sebuah keputusan strategik atau juga suatu kegagalan bank syariah dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan bisnis, baik itu lingkungannya internal maupun lingkungan yang eksternal. Contohnya, misalnya tidak akuratnya dalam suatu penentuan strategi bisnis yang memang tidak sejalan dengan visi dan misi bank syariah. Juga bisa jadi karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dan kondisi indikator makroekonomi yang yakni kesalahan dalam melakukan suatu prediksi tingkat inflasi. Lalu bisa juga risiko ini timbul karena bank syariah tidak bisa mengantisipasi atas suatu perubahan kebijakan peraturan dari otoritas pemerintah, contohnya seperti BI dan OJK. Lalu risiko selanjutnya yang kedelapan ada risiko kepatuhan. Nah, risiko
ini muncul atau timbul karena bank syariah itu tidak mematuhi sebuah ketentuan terkait prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional atau kita sebutnya DSN. Lalu dari MUI juga dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, bank syariah tidak mematuhi persyaratan akad murabahah yang telah diatur dalam fatwa DSN tadi ataupun peraturan OJK. Yang kesembilan, ada namanya risiko imbal hasil. Nah, risiko ini sering terjadi karena adanya perubahan tingkat pengembalian atas suatu pinjaman yang diberikan atau dibayarkan nasabah kepada bank syariah. Lalu akibatnya ini akan adanya perubahan perilaku nasabah. Contohnya adalah misalnya nasabah melunasi seluruh pinjamannya dengan menggunakan dana talangan dari bank konvensional misalnya. Nah, karena suku bunga tabungan ini atau suku bunga tabungan konvensional ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat pengembalian dari bank syariah. Selain itu, jika pembiayaan murabahah dilakukan dalam jangka panjang, misalnya di atas 10 tahun, bank syariah ini akan menghadapi suatu potensi penurunan tingkat keuntungan. Lalu yang ke-10 ada yang namanya risiko investasi. Risiko investasi ini secara prinsip yaitu timbul karena konsekuensi kontrak berupa profit loss sharing pada suatu akad mudharabah atau akad musyarakah. Misalnya, para debitur mengalami suatu kejadian kebangkrutan atau mengalami bangkrut sehingga bank syariah akan menanggung kerugian atas prinsip akad pembiayaan ini. Namun, risiko yang ditanggung bank syariah ini juga bisa timbul karena konsekuensi kontrak pada akad murabahah. Nah, misalnya atau contohnya adalah nasabah mengalami masalah keuangan atau mengalami masalah ekonomi, masalah finansial, sehingga bank syariah juga akan menanggung suatu kerugian sebagai akibat dari putusan pemberian pembiayaan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari bank konvensional dengan bank syariah. Nah, di sini di sebelah kanan saya ada berupa tabel atau gambar dari perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Sekilas, bank syariah dan bank konvensional kelihatannya tampak sama. Bahkan sebagian besar bank saat ini memiliki cabang konvensional dan syariahnya masing-masing. Namun meski demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan. Adapun saya di sini akan menjelaskan 10 perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu dari tujuan pendirian. Latar belakang dan tujuan didirikan menjadi salah satu perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit semata, namun penyebaran dan penerapan dari nilai syariah itu sendiri. Aktivitas keuangan perbankan juga dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip pelaksanaan. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional berikutnya yaitu mengenai penerapan prinsip masing-masing dari bank. Untuk prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan konvensional jelas berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan aturan internasional berdasarkan hukum yang berlaku.
Sementara prinsip bank syariah ini berdasarkan hukum Islam yang mengacu dari sumber Al-Quran dan hadis serta diatur oleh beberapa fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut pada prinsip Islam. Yang ketiga, berdasarkan sistem operasional. Nah, sistem operasional juga menjadi perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan yang namanya suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan yang namanya bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga itu masuk ke dalam kategori riba. Sehingga sistem operasional dari bank syariah yaitu menggunakan akad yang namanya bagi hasil, yaitu kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Perbedaan yang keempat yaitu hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Peran nasabah dan lembaga perbankan juga mempengaruhi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan yaitu berperan sebagai debitur. Berbeda atau berbanding terbalik dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank itu terbagi menjadi beberapa jenis, meliputi sebagai penjual pembeli, ada yang namanya kemitraan, sewa, dan penyewa. Di bank syariah, nasabah itu diperlakukan sebagai seorang mitra karena bank dan nasabah dilihat dalam akad yang transparan. Perbedaan yang kelima yaitu kesepakatan formal, di mana proses transaksi dalam lembaga perbankan itu harus ada yang namanya kesepakatan atau suatu perjanjian formal antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu di mana bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda pada bank syariah, yaitu melakukan akad dan dengan memperhatikan hukum Islam juga. Lalu ada beragam jenis akad transaksi dalam bank syariah, mulai dari mencari keuntungan hingga layanan jasa sosial. Tidak hanya itu, dalam sebuah atau melaksanakan suatu perjanjian, terdapat beberapa rukun dan syarat sah yang harus ditunaikan untuk mengesahkan akad tersebut. Perbedaan yang keenam yaitu pengawas kegiatan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari pengawas kegiatannya. Meskipun keduanya terlihat sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya. Sementara struktur pengawasan bank syariah itu terdiri dari berbagai lembaga. Di antaranya ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ada juga Dewan Syariah Nasional, ada DSN, dan Dewan Komisaris Bank. Perbedaan yang ketujuh yaitu proses pengelolaan dana. Karena bank syariah menerapkan prinsip Islam, maka berpengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana. Sehingga perbedaan bank syariah dan bank konvensional selanjutnya yaitu proses pengelolaan sebuah atau suatu dana. Nah, pada bank konvensional, pengelolaan dana ini dapat dilakukan dalam seluruh bisnis, menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Lalu sementara uang nasabah dalam bank syariah itu harus dipergunakan sesuai aturan Islam.
bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini atau usaha bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang sebuah usaha yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, misalnya narkoba dan sebagainya. Perbedaan yang kedelapan yaitu sistem bunga. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional yang paling menonjol yaitu terlihat dari penerapan sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungannya. Sementara bank syariah yaitu tidak menggunakan sistem bunga, tetapi namanya bagi hasil atau imbal hasil atau nisbah. Nah, bagi hasil itu sendiri diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Perbedaan yang kesembilan yaitu pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan suatu bank itu diperoleh dari hasil yang namanya hasil jual beli, sewa menyewa dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi bank konvensional mendapatkan keuntungannya dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Perbedaan yang ke-10 yaitu pengelolaan denda. Yang terakhir yaitu perbandingan bank syariah dan bank konvensional adalah pengelolaan denda. Ketika misalnya saya terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional, akan terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Tapi besaran bunga itu bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan. Sementara itu, bank syariah tidak memiliki beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Lalu sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan sebuah atau suatu denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda dari nasabah itu tidak dinikmati oleh pihak bank, melainkan dianggarkan sebagai dana sosial. Nah, itu adalah 10 perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.